Pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di bawah 5% pada kuartal 1 di 2025, mengutip data Badan Pusat Statistik. Triwulan pertama tahun 2025 hanya tumbuh 4,87% dari tahun ke tahun, lebih rendah dari 5,03% di periode yang sama pada tahun lalu. Data itu menunjukkan tren melambat yang sudah terendus sejak akhir 2024, bahkan sebelum perang tarif global dimulai. Kendati masih tumbuh positif, angka di bawah 5% ini tetap mengagetkan. Konsumsi rumah tangga yang menyumbang kontribusi terbesar bagi PDB juga melambat menjadi 4,89% year on year. Tidak ada euforia pemilu seperti tahun lalu, sehingga belanja masyarakat cenderung lebih lesu di tahun 2025. Meski demikian, pemerintah menegaskan fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat. Menko Airlangga Hartarto mencatat, pencapaian 4,87% di kuartal 1 tahun 2005 masih melampaui pertumbuhan negara tetangga, misalnya Singapura 3,8% dan Malaysia 4,4%. Pertumbuhan yang di bawah 5% pun menuai reaksi beragam. Ekonom senior Wijayanto Samirin bahkan menyebut ini berita buruk bagi target ambisius pemerintah dengan sasaran 8% pada 2029 dan status penghasilan tinggi tahun 2045. Pencapaian saat ini terasa kurang realistis. Wijayanto mengingatkan perlambatan bisa menambah pengangguran dan menurunkan pendapatan negara, meski pertumbuhan Indonesia masih relatif lebih baik di antara negara G20. Sementara itu, Direktur Core Muhammad Faisal menjelaskan salah satu penyebabnya. Pendapatan pekerja menurun, sehingga banyak yang terpaksa beralih ke pekerjaan informal. Artinya, pola konsumsi berubah dan daya beli rumah tangga makin tertekan. Banyak analis mencatat faktor domestik dan eksternal yang menekan perekonomian. Dari sisi dalam negeri, konsumsi rumah tangga melemah akibat inflasi dan harga kebutuhan pokok yang tinggi. Sementara belanja pemerintah di awal tahun memang biasa turun karena belum memasuki puncaknya. Menurut Mensesnek Prasetyo Hadi, penurunan PDB kuartal 1 dan menurunnya belanja pemerintah 0,38% dari tahun ke tahun tidak hanya soal efisiensi anggaran, tetapi juga siklus penganggaran yang memang rendah di kuartal 1. Ia menekankan efisiensi justru ditujukan untuk realokasi ke kegiatan produktif masa depan. Di sisi lain, sektor pertanian bahkan tumbuh lebih dari 10% pada kuartal 1 2025, menunjukkan tidak semua sektor terdampak negatif. Secara eksternal, ketidakpastian global tetap membayangi. Ketegangan perdagangan dunia, terutama kenaikan tarif Amerika Serikat dan potensi perang dagang, mulai memukul ekspor Indonesia. Harga komoditas yang tertekan juga berdampak ke penerimaan ekspor non-migas. Karena itu, meski masalahnya kompleks, banyak pakar sependapat bahwa pelan tapi pasti, konsumsi domestik yang lesu bersama tantangan global seperti perang tarif menjadi tekanan utama. Pemerintah bergerak cepat merespons kondisi ini dengan paket kebijakan fiskal dan non-fiskal. Menko Airlangga Hartarto merinci fokus kebijakan untuk menggenjot pertumbuhan triwulan 2 tahun 2025. Langkah-langkah utamanya meliputi meningkatkan daya beli masyarakat melalui stimulus fiskal dan tambahan tunjangan, THR, bantuan sosial, agar konsumsi rumah tangga kembali bergairah. Penyaluran bansos dan gaji ke-13 ASN dipercepat, memberikan suntikan langsung ke kantong masyarakat. Dorongan investasi dengan menyederhanakan perizinan, mengimplementasikan kredit modal kerja, KUR, untuk industri padat karya, serta meningkatkan belanja modal BUMN dan insentif sektor real. Akselerasi belanja pemerintah di luar siklus normal triwulanan untuk efek pengganda ekonomi. Pemerintah juga aktif negosiasi pasar ekspor baru, EU-CEPA, BRICS, untuk memitigasi perlambatan permintaan global. Menurut Luhut Binsar Panjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, angka 4,87% di awal pemerintahan baru sejatinya wajar. Pertumbuhan ekonomi kita sedikit di bawah tahun-tahun sebelumnya. Dalam proses transisi pemerintahan bisa saja terjadi, ujarnya. Luhut menekankan pemerintah sudah tahu masalahnya dan akan mempercepat pengeluaran negara sebagai kunci perbaikan. Program makan bergizi gratis disebutnya sebagai salah satu motor penggerak ekonomi baru di desa, melibatkan petani dan UMKM lokal. Presiden Prabowo juga memerintahkan deregulasi aturan untuk menarik investasi, menandakan kebijakan ekonomi akan terus diliberalisasi. Beberapa lembaga dan ekonom global sudah merevisi proyeksi ekonomi RI turun. Fitch Ratings, salah satunya, memproyeksikan pertumbuhan 2025 hanya 4,9%, di bawah target APBN 5,3%. Lembaga pemeringkat ini melihat perlambatan permintaan domestik dan risiko global sebagai penyebabnya. Fitch mencatat pelemahan konsumsi rumah tangga karena inflasi dan kekhawatiran kerja, serta tekanan ekspor dari tarif perdagangan Amerika Serikat. Meski demikian,
Fitch masih mempertahankan rating kredit Indonesia pada BBB stabil, menilai fondasi ekonomi kita masih cukup kuat, walau struktur ekonomi perlu diperbaiki. Di tengah perlambatan ekonomi global, pertumbuhan Indonesia yang berada di angka 4,87% memang terasa mengecewakan. Tapi, jika kita membandingkan secara regional, posisi Indonesia tak sepenuhnya buruk. Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lain pada kuartal pertama 2025, Indonesia masih menempati posisi kedua tertinggi di bawah Vietnam yang tumbuh sekitar 5,7%. Filipina berada sedikit di bawah Indonesia dengan pertumbuhan 4,6%. Malaysia dan Thailand bahkan lebih rendah, masing-masing hanya tumbuh di bawah 4%. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan ekonomi bukan hanya terjadi di Indonesia. Perlambatan ekspor, ketegangan geopolitik, dan harga komoditas yang fluktuatif juga dirasakan oleh tetangga kita. Namun, ada pelajaran penting dari negara seperti Vietnam. Mereka berhasil menjaga momentum investasi asing dengan cepat menyesuaikan diri dalam skema Tiongkok +1, yang mana adalah mendiversifikasi pusat produksi selain di Tiongkok, serta mendorong sektor teknologi dan manufaktur padat karya. Sementara itu, Indonesia masih berjuang menyelesaikan hambatan struktural, perizinan yang kompleks, infrastruktur logistik yang belum merata, dan tantangan dalam menciptakan tenaga kerja yang siap industri. Artinya, meskipun kita tidak sendirian menghadapi tantangan ini, Indonesia masih punya pekerjaan rumah besar agar tak tertinggal dalam kompetisi kawasan. Pertumbuhan 4,87% bisa dilihat sebagai peringatan dini bahwa kita butuh kecepatan, bukan hanya stabilitas. Investment Bank DBS menyoroti peluang pemulihan jangka menengah pada Indonesia. DBS melihat bonus demografi Indonesia dan kebijakan Tiongkok +1 global sebagai potensi kuat. Peluang masuknya investasi asing meningkat. Dalam keadaan ini, Indonesia bisa memanfaatkan pergeseran rantai pasokan untuk memperkuat sektor industri dan perdagangan. Secara struktural, kinerja ekspor RI impresif. Pangsa ekspor global kita tumbuh lebih cepat daripada mayoritas negara ASEAN. Komoditas nilai tambah dan hilirisasi menjadi kunci peningkatan nilai ekspor. Pakar juga menyoroti diversifikasi ekonomi sebagai penopang masa depan. Misalnya, ekonomi kini menyumbang lebih dari 7% PDB nasional dengan pertumbuhan di atas rata-rata ekonomi. Sektor ini menyerap puluhan juta tenaga kerja muda berpengetahuan digital. Dengan memaksimalkan potensi kreatif, dari fashion hingga teknologi digital, dia kini dapat menjadi mesin baru, pertumbuhan yang lebih inklusif. Pemerintah sudah mendorong hilirisasi industri budaya, baik batik, kuliner, ataupun film, dan perluasan akses digital untuk pengusaha kecil. Pemerintah mengingatkan bahwa pertumbuhan kuartal 1 baru berupa langkah awal. Menteri Perencanaan PPN Bappenas, Suharso Mono Arfa, menegaskan bahwa untuk mencapai visi Indonesia Maju 2045, diperlukan reformasi struktural dan tren pertumbuhan di atas 6% dalam jangka panjang. Rata-rata 4,87% masih jauh dari jalur optimal menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Gubernur BI Peri Warjio pun mengingatkan, stabilitas harga dan nilai tukar tetap penting, namun pertumbuhan tidak boleh dikorbankan. Menurutnya, dukungan fiskal dan stimulus kredit perlu diperkuat agar momentum tidak hilang. Dalam rapat kerja nasional, pemerintah mencanangkan beberapa langkah strategis jangka pendek untuk menekan gap pertumbuhan 2045, target 5,2 sampai 5,3%. Di antaranya, percepatan realisasi belanja negara yang lebih cepat dan tepat sasaran. Dorongan investasi produktif, termasuk perbaikan insentif dan kemudahan berusaha. Transformasi energi dan ekonomi hijau untuk menciptakan industri baru ramah lingkungan. Hilirisasi industri dan digitalisasi UMKM untuk menambah nilai tambah produk lokal. Penguatan sumber daya manusia, pembinaan vokasi riset agar SDM kompetitif. Pengendalian inflasi di kisaran 2-3% juga diprioritaskan sebagai fondasi stabilitas daya beli. Dengan inflasi terkendali, ruang bagi konsumsi rakyat diharapkan tetap terjaga. Semua kebijakan itu dirancang tidak hanya sekedar angka, melainkan cerminan arah pembangunan yang ingin dicapai. Meski pertumbuhan kuartal 1 2025 melandai, sebagian besar pengamat masih optimis asalkan respons kebijakan tepat. Angka 4,87% menunjukkan ekonomi kita masih tumbuh. Meski struktur ekonomi Indonesia masih perlu percepatan reformasi dan diversifikasi agar bebas dari middle income trap, sejumlah pihak mengingatkan agar kebijakan diarahkan pada pembukaan lapangan kerja, penguatan konsumsi, dan peningkatan investasi sebagai prioritas utama. Sebagai masyarakat, kita juga perlu waspada, namun tidak panik.
Perhatikan data resmi BPS dan analisis dari ekonom ternama. Jangan mudah terpengaruh isu tanpa data. Bila merasa konten ini berguna, like dan subscribe channel ini untuk informasi ekonomi terkini. Tinggalkan komentar di bawah jika ada pertanyaan atau topik yang ingin dibahas selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak. Terus dukung diskusi positif agar perekonomian kita kian maju.